Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Iya, hari ini Abah Safwan didampingin oleh seorang teman pionir Sumatera Utara. Beliau ini adalah pengikut spesial, pengikut sejati daripada pionir untuk di Sumatera Utara. Beliau juga anggota KPIG. Hari ini kami mau bincang-bincang dengan Pak Awal, nama beliau Awal. Ya, segala sesuatu selalu diawalin. Hari ini nama beliau Pak Awal. Pak Awal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, Abah. ya. Luar biasa. Ini teman-teman rindu ini dengan permasalahan perkembangan P-Network saat ini. Orang masih nunggu open mainnet kapan, tapi waktunya belum jelas ya. Ada yang bilang katanya 14 Maret, ada yang bilang di bulan Agustus, ada yang mengatakan di bulan Juni. Tapi kalau Maret saya bilang tidak. Yeah. Maret belum. Tapi kalau Agustus atau Juni bisa-bisa aja gitu. Tetapi tema kita hari ini, kita ingin berbicara serius tentang KPIG. KPIG ini adalah Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Kalau menurut Pak Awal, seperti apa sih manfaat KPIG untuk pionir? Kalau saya sendiri ya, Bah, ya maaf, saya bukan menampilkan PI sekarang ini. Tapi saya lebih antusias dengan perkembangan KPIG. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang Pak Awal cari dari KPIG? KPIG ini kan koperasi ya kan, Pak? Iya. Dari dulu-dulunya, ini Bapak Koperasi Indonesia juga ada. Oh ya? Kan dari sini nih, bagaimana semangat gotong royong, ya kan, kita dapat benefit yang sama, kita lakukan sama-sama. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kan berbicara masalah koin Pi. Apa hubungannya dengan KPIG tadi? Ya kalau dari yang saya ikuti ini kan, KPIG ini kan hanya kita katakan partner lah ya, Pak ya. Artinya untuk bagaimana nanti kalau ada koin itu bisa kita pakai untuk transaksi di sana. Iya. Tapi kan ini nunggunya belum jelas ini, Pak. Oke. Dan tidak di tangan kita kan. Betul. Kalau di KPIG ini kan ada di tangan kita, Pak. Ya. Kita anggota, kita pengurus, kita bertanggung jawab. Pengurus, kita pengusahanya. Kita punya suara. Kita punya suara Di KPIG. Iya. Makanya pernah saya bilang tuh di grup-grup sama teman-teman tuh, sebetulnya bisa kita lebih hebat dari Nicholas, Pak. Oh ya? Core timnya kan di sana ada hanya beberapa orang saja. Betul. Kalau di sini berarti semua anggota KPIG bisa jadi core tim. Betul. Mereka bisa melakukan mengusulkan usaha mereka, bisa mereka juga memvalidasi anggota pengurus itu juga bisa memvalidasi usaha-usaha yang ada. Iya. Kalau saya lihat ya dengan kacamata saya, KPIG ini adalah sebuah panitia yang sudah membentangkan karpet merah, mengajak, menggiring teman-teman berjalan menuju toko PID. Kenapa? Karena teman-teman hanya berpikirnya koin. Mau belanja pakai koin, boleh. Mau belanja pakai koin itu nanti di toko PID. Tetapi kalau di KPIG, ya itu jelas uang fiat. Kenapa? Karena KPIG berada di negara Republik Indonesia, harus patuh dan taat terhadap hukum negara Republik Indonesia. Bolehkah KPIG bertransaksi dengan koin? Untuk saat ini tak boleh. Kecuali nanti ya sudah open mainnet, ada regulasi yang mengatur, boleh membelanjakan koin Pi di mana aja, berarti di KPIG juga perlu. Betul. Jadi selama menunggu ini, menunggu open mainnet, hal apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu diam duduk manis? Kalau saya salah, Pak. Tapi tergantung ke teman-teman lah ya kan. Karena saya ada ngikutin beberapa kali itu acara di Telegram dengan kita katakan pendiri dari KPIG-nya ya, Pak. Ini mereka berpikiran besar sebenarnya. Artinya bagaimana masyarakat ini bisa kita angkat harkat martabatnya dengan KPIG mengangkat harkat dan martabat anggotanya. Loh iyalah, Pak. Ini keren. Macam mana? Ya, yang pasti satu di sini kan kita sama. Ya. Biasanya kalau ada usaha ini orang iri-irian. Iya. Ini kan nggak ada nih. Oh gitu ya? Nggak ada. Saya misalnya pasif, saya cuma nyimpan aja kan, Pak. Si Abah nih butuh modal. Berarti modal saya kan dipakai nih untuk usaha Abah. Berarti saya kan ada kontribusi itu untuk itu begitu. Maka saya bilang untuk itu begitu. Terus uniknya begini. Kalau Abah buka toko handphone, saya toko handphone. Kalau konvensional, kita iri-irian, Bah. Jangan-jangan cari dukun nih biar toko Abah nggak laku. Kalau di sini saya nggak laku, toko Abah laku, SHU-nya kan saya dapat juga. Sama juga ya? Loh, ya, karena kan kita punya modal di situ. Punya modal di situ. Banyak teman-teman nggak paham itu. Ya, dan kemarin juga itu kan ada bicara, saya juga berpikirnya seperti itu. Karena di dalam itu kan ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela juga, Pak.
Jadi contohnya seperti ini. Saya join duluan nih sama Abah nih di KPIG. Saya daftarnya nih cuma simpanan wajib saja, misalnya 25.000. Oke, katakanlah 6 bulan. Abah baru masuk sebulan. Berarti Abah sebenarnya simpanan wajib cuma 25.000 kan? Betul. Tapi Abah suka relanya masukin 1 juta. Ya? Abah lebih besar. Benar. Ini fair. Tapi kalau yang saya lihat ya, seperti yang Pak Awal katakan tadi, visi dan misi KPIG ke depan. Kita bukan bicara uang koin lagi, tapi bagaimana berbicara tentang proyek-proyek yang ada di pemerintahan. Kita menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh pemerintahan, kemudian nanti KPIG bekerja sama dengan pemerintah. Harganya harga katalog. Betul. Jika nanti ya di pemerintahan daerah itu ingin membutuhkan barang, dia nggak perlu cari keluar. Dia cari ke dalam. Di dalam ada di mana? Ada di KPIG. Dia wajib belanja di KPIG. Nah inilah mungkin teman-teman belum paham itu. Ya saya berharap mungkin dengan adanya konten ini bagaimana menciptakan pemahaman ya kepada teman-teman selagi kita menunggu koin Pi kita ya kapan open minded-nya Allahu alam lah ya kita nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Tetapi kita ada sebuah proses yang untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Jika kita anggota KPIG kemudian KPIG Store membuka ya toko, anggotanya kan bisa masuk. Bisa masuk, Bah. Apa yang mau dijual teman-teman ya terserah. Salah satu contoh, ada anggota KPIG yang di Serdang Bedage, pabrik ceker ayam, yang makanan pakai gula merah itu dari ubi. Itu bisa dimasukkannya ke KPIG, di tokonya KPIG. Walau belanjanya pakai uang fiat nggak ada masalah. Tapi kalau memang dibutuhkan kita bisa masuk ke daerah-daerah gitu. Nah, inilah yang saya berharap anggota KPIG yang sudah bergabung di Sumatera Utara ini, cobalah mulai berpikir UMKM apa atau usaha apa yang bisa bergabung nanti di tokonya KPIG. Jadi teman-teman ya sahabat Penetwork yang anggota KPIG, jika kalian mau berbisnis ya, mungkin bukan bisnis kita, bisnis keluarga, masukin aja KPIG. Nanti bagi hasil sama keluarga tentang keuntungannya. Kami di KPIG memasarkannya, ya. Karena di KPIG adalah orang-orang yang profesional dalam bidang bisnis. Oh iya, Pak. Karena dalam waktu dekat ini KPIG Sumatera Utara akan membuka unit bisnis. Jadi merekrut orang-orang yang bijak, yang pandai, yang handal, tapi anggota pionir, anggota KPIG yang akan menduduki unit bisnis tadi. Kami ingin berkembang KPIG ini tidak hanya nabung-nabung gitu aja, tetapi anggota KPIG bisa berperan aktif, berperan serta dalam mengisi tokonya, playstore-nya si KPIG. Mau jual apa ya terserah. Mau jual handphone, jual apa, boleh, nggak ada masalah. Nah, nanti kita kasih tahu bagaimana cara bagi hasilnya. Keuntungannya tetap dapat di anggota KPIG. Itu yang kita harap Pak Awal. Satu gini loh ya Pak. Dengan uang 25.000 kita bisa apa sebenarnya? Betul. Ini kan nggak ada apa-apanya, Pak, 25.000 dengan sekarang. Tapi dengan di sini kita bisa dapat kepastian dapat SHU loh, dengan bergabung. Kemudian dapat peluang usaha. Dapat peluang usaha. Tiket itu di tangan kita loh. Kita sudah daftar KPIG, berarti kita sudah punya tiket untuk ikut peran serta dalam UMKM. Iya. Kalau saya berpikir ya, kalau nanti sudah UMKM kita full, penuh, terisi, cukup, dan bisa dibanggakan, saya akan coba buka pasar murah. Kemudian saya coba buka kuliner Medan. Tapi peran sertanya anggota KPIG. Ya, harus, Pak. Yang UMKM-nya sudah masuk. Kita testing, mana yang layak, makanannya enak, segala macam. Nanti bisa kita pajangkan, bisa kita pasarkan. Kalau dia makanannya belum enak, belum standar, kita carikan ahlinya untuk mengajari mereka supaya lebih baik. Jadi jangan anggap remeh dengan KPIG. Ya, ini sesuatu yang besar. Apa itu KPIG? Gitu. Nah, itulah besar harapan saya. Bagaimana saya coba akan membesarkan KPIG di Sumatera Utara, mengajak teman-teman KPIG biar bisa berpikir bagaimana menjadi objek ekonomi keluarga. Apa yang bisa dilakukannya? Salah satu contoh, dia nggak punya modal, tapi dia anggota KPIG, dia pioner. Kemudian dia merinding saya cerita ini. Dia pergi main ke ternak ayam, dia pergi ke produksi telur ayam. Dia ambil harga dasar di situ, dia manfaatkan KPIG, KPIG akan memasarkannya keluar. Ini kerja tanpa modal. Betul. Loh.
Ya, kalau memang perlu, memang serius, memang bisa, begitu dapat KPIG modal dari pusat nanti, ini bisa ditumbuh kembangkan. Yeah. Yang penting anggota mau kerja. Dan saya dapat kabar lagi dari KPIG nasional, ketuanya Pak Ahmad Mustafa, saya kena tantang ini. Pak Safwan perlu anggaran berapa untuk modal kerja KPIG di Sumut? Dan bukan Sumut aja, anggota yang lain pun akan diberikan modal, jumlahnya M. Ini nggak tanggung. Jadi kalau adalah anggota KPIG yang serius mau berbisnis dan kita survei, kita uji ke lapangan, kita cek itu memungkinkan, nanti modalnya bisa kita berikan. Iya. Saya ke situ saya berpikirnya.